Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di channel Gembala Kristus. Sebelumnya jangan lupa share video ini, dan bagi yang belum jangan lupa subscribe Gembala Kristus. Terima kasih. Shalom sahabat Gembala Kristus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesuksesan itu dapat diartikan sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Dari dulu sampai sekarang, kesuksesan itu sering diukur dengan beberapa pertanyaan. Berapa kekayaan yang saya miliki? Berapa aset yang saya miliki? Lukas 12 ayat 13-31 berbicara tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Firman itu menjelaskan ketika itu ada seseorang yang memohon kepada Yesus untuk menyelesaikan perkara warisan, supaya saudaranya mau berbagi warisan. Hal tersebut merupakan permohonan yang salah, karena orang tersebut memohon kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Banyak orang yang sudah memiliki banyak harta kekayaan, tetap saja tidak ada kata cukup. Ketamakan adalah keinginan untuk selalu memperoleh harta dan sebagainya sebanyak-banyaknya. Jadi Tuhan mengingatkan supaya kita berjaga-jagalah dan waspadalah. Ketamakan juga dapat menimbulkan dosa yang lain. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Di dalam Lukas 12 ayat 16-20, ada seseorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya akan merombak lumbung-lumbungnya menjadi lebih besar untuk menyimpan hartanya. Inilah arti ketamakan. Ketika kita memiliki jiwa ketamakan, kita hanya berpikir bekerja dan bekerja. Jadi, kita harus mengerti tentang kesuksesan sejati di dalam Tuhan agar kita dijauhkan dari ketamakan. Lalu, apa itu kesuksesan palsu? Waktu kita mengejar segala ketamakan, kita sering merupakan berkat yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan. Dari berkat itu ada hak untuk orang lain, terutama kepentingan kerajaan Allah di bumi. Ketika orang kaya tersebut sudah menyimpan segalanya, dengan sombong dia berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, nikmatilah bersenang-senanglah, karena untuk bertahun-tahun lamanya semua kebutuhanmu sudah ada." Orang kaya ini lupa bahwa untuk menikmati semuanya itu juga adalah anugerah Tuhan. Kita tidak bisa pegang kendali atas nafas kehidupan. Kematian itu bisa datang kapan saja. Jadi, kesuksesan palsu itu kita hanya fokus kepada hal-hal duniawi atau hal yang fana. Tetapi kita sering melupakan mempersiapkan tujuan jiwa kita. Kebutuhan jiwa itu bukan sesuatu yang nampak dari luar, tetapi hanya Tuhan yang sanggup mengisinya. Ada orang yang berpenghasilan pas-pasan, tetapi kebutuhan jiwa sudah tercukupi karena mereka mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kesuksesan sejati yang terutama adalah kebutuhan jiwa kita sudah menemukan Tuhan. Ketika kita diberkati dengan kekayaan, maka tujuan kita yaitu agar hidup kita bisa menjadi berkat. Apa yang tidak terpikir oleh kita, itu akan Tuhan sediakan ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan kita mengerti maksud tujuan kita hidup. Jadi, tujuan kita beriman adalah jiwa kita diselamatkan. Mari saudara, bangunlah kehidupan rohani dalam keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-anak bersatu hati. Jangan terlena dengan hal-hal duniawi. Teruslah mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih sahabat Gembala Kristus telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.